Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Darlandu Sinaga. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, pada video kali ini gue akan melakukan update pembahasan tentang FRV, salah satu platform penghasil cuan berbasis microjob yang sempat gue bahas kurang lebih setahun yang lalu ya, teman-teman. Nah, pembahasan tentang si FRV ini gue lanjutin kembali di tahun 2025 karena ternyata cukup banyak dari kalian yang nanyain tentang perkembangan dan juga kelanjutan dari si FRV ini. Apakah masih worth it, masih legit, dan masih terbukti membayar apa enggak di tahun 2025 ini. Nah, maka dari itu di sini gue akan langsung aja ulas dan bahas updatean tentang si FRV di tahun 2025 ini. Oh ya, tapi sebelum lanjut ngebahas ini, di sini gue mau rekomendasiin dulu ke kalian satu aplikasi yang nantinya bisa kalian pergunakan untuk nyari uang jajan dari internet secara gratis, yaitu aplikasi yang bernama MoneyHigh. Yang dimana aplikasi ini nantinya bisa kalian pergunakan untuk menghasilkan potensi cuan hingga 15 sampai dengan 20 dolar per harinya hanya dengan ngerjain tugas simple aja. Nah, just info buat kalian, MoneyHigh sendiri adalah sebuah aplikasi yang saat ini terbilang cukup gampang buat kita pakai untuk nyari uang jajan ya. Karena di aplikasi ini kita hanya perlu mengerjakan tugas dengan cara menginstal aplikasi yang ada di kolom tugasnya untuk mengumpulkan sejumlah poin yang nantinya si poin ini bisa kita tukarkan menjadi berbagai macam reward. Mulai dari saldo GoPay, saldo Grab, saldo PayPal, pulsa, voucher belanja, dan masih banyak lagi. Nah, dan untuk potensi cuannya sendiri, aplikasi MoneyHigh ini juga cukup lumayan ya. Karena untuk setiap 870 poin yang berhasil kita kumpulin, itu nilainya setara dengan $1 ya. Yang berarti kalau misalkan di sini kalian berhasil ngerjain tugas install aplikasi seperti kayak misalkan tugas install aplikasi Car Factory dengan reward sekitar 1900 poin, dan kemudian kalian juga mengerjakan tugas install aplikasi Woodnuts and Blocks Crew Puzzle dengan reward yang sama 1900 poin, kemudian ditambah dengan mengerjakan tugas install aplikasi lagi seperti Smash Party Hero dengan reward 4700 poin. Itu artinya kalian akan bisa ngumpulin total poin sekitar 8.600 poin ya, atau setara dengan $10 alias Rp165.000. Nah, selain dengan cara install aplikasi, di MoneyHigh ini kalian juga nantinya bisa dapetin potensi cuan tambahan dengan cara ngegarap fitur lainnya ya. Seperti fitur game section, kolom survei, kolom spin, dan juga fitur permainannya yang ada di sini ya. Nah, dan kalau misalkan ditanya untuk proses withdrawnya sendiri, proses withdraw saldo koin kita dari MoneyHigh ini terbilang cukup cepat ya teman-teman. Contohnya kemarin pas gua ngecairin 2.600-an koin gua buat ditukar jadi saldo GoPay senilai Rp50.000, itu nggak nyampe 5 menit, si saldo GoPay-nya udah bisa langsung gua klaim dan langsung masuk ke saldo akun GoPay gua ya. Jadi cukup cepat lah satset untuk proses withdraw-nya. Oh ya, just info lagi nih ya, khusus buat kalian yang ngedownload aplikasi ini pakai link referral gua yang ada di bawah, itu juga nantinya kalian akan bisa ngedapetin 50% penghasilan tambahan ketika kalian berhasil menyelesaikan minimal 3 tugas di MoneyHigh ini ya, teman-teman. Dan begitupun sebaliknya. Kalian juga nantinya bisa ngedapetin 50% penghasilan tambahan lagi ketika kalian berhasil mengundang teman kalian untuk mengerjakan minimal 3 tugas di MoneyHigh ini menggunakan kode referral kalian pribadi. Jadi simpelnya di MoneyHigh ini, nanti kalian tinggal undang aja teman ataupun keluarga kalian supaya potensi cuan kalian di MoneyHigh ini nantinya bisa lebih gede lagi. So, jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang pengen cari uang jajan secara gratis dari internet, kalian bisa langsung aja download MoneyHigh ini melalui link yang ada di bawah ini ya teman-teman, yang udah tercantum di kolom deskripsi dari video ini. Ya, oke, kembali ke topik utama ya teman-teman. Tanpa panjang lebar lagi, di sini gue akan langsung aja bahas dan update perkembangan dari si FRV ini di tahun 2025 ini. Apakah dia ini masih layak dan masih worth it untuk kita garap buat nyari uang jajan secara gratis dari internet di tahun 2025 ini. Nah, ini kita langsung aja bahas ya. Ya, oke, di sini gue udah langsung masuk ke situs FRV-nya ya, teman-teman. Jadi, buat kalian yang belum tahu, situs FRV itu adalah yang seperti ini. Nah, untuk link websitenya sendiri, buat kalian yang pengen masuk ke FRV, ini untuk link websitenya udah gue taruh di kolom deskripsi dari video ini ya. Dan buat kalian yang mungkin pengen tahu gimana cara daftar dan juga cara join di FRV ini, kalian bisa lihat aja tutorial lengkapnya di video gue yang ada di sini ya. Karena di video kali ini gue nggak akan ngebahas lagi tentang cara daftar ataupun cara join di si FRV ini. Gue akan lebih fokus ngebahas tentang perkembangan ataupun updatean dari si FRV di tahun 2025 ini.
Nah, jadi buat kalian yang belum tahu ya, FRV ini adalah salah satu sosial media exchange ataupun situs berbasis microjob yang menyediakan berbagai macam tugas sosial media yang bisa kita garap untuk menghasilkan bayaran dolar. Nah, untuk tugas-tugas yang ada di FRV ini, itu tugas-tugasnya sebenarnya bisa dibilang sangat gampang sih untuk dikerjain karena kebanyakan tugasnya itu adalah kayak misalkan tugas untuk nonton video, nge-like Instagram, kemudian nge-like video TikTok, komen Facebook, dan sebagainya. Nah, cuma bedanya FRV dengan kebanyakan situs microjob pada umumnya adalah di FRV ini kita tuh bisa menggunakan bot AI yang ada di dalamnya yang dimana si bot AI ini itu nantinya bisa membantu kita dalam mengerjakan si tugas-tugas yang ada di dalam FRV ini itu secara otomatis tanpa harus kita mengerjakannya secara manual gitu ya teman-teman. Jadi ada bot AI-nya gitu yang udah terintegrasi sama si FRV ini dari tahun 2019 dan bisa dipergunakan sama semua usernya untuk ngegarap semua tugas di dalam FRV ini itu secara gratis. Gitu ya, jadi di sini gue akan coba langsung masuk dulu ke situs FRV-nya untuk mengulas lebih lanjut ya. Ini gue coba login dulu pakai akun gue. Nah, kalau misalkan kita udah masuk ke dalam tampilan dashboard si FRV kita, nanti akan ada muncul tampilan seperti ini ya. Nah, untuk cara kerja si FRV ini sendiri buat nyari cuannya, itu sebenarnya cukup simpel ya. Di sini nanti kita tinggal fokus ke platform task-nya aja yang ada di sini. Kita klik. Terus abis itu nanti di kolom platform task ini, itu tuh akan ada banyak pilihan kategori tugas yang bisa kita garap dan kita fokusin untuk nyari bayaran dolar secara gratis. Nah, untuk kategori tugasnya ini kayak misalkan ada kategori tugas traffic exchange, kategori Quora likes, kategori nge-view video YouTube, nge-like video YouTube, nge-like video TikTok, dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalkan ditanya dari segi bayaran tugas, apakah si FRV ini masih terbilang cukup worth it apa enggak? Nah, ini kalau misalkan gue lihat dari segi bayaran tugas ya, katakanlah yang TikTok like aja. Nah, yang ini ya, yang tugas TikTok like, gue klik dulu. Nah, kalau misalkan dilihat dari segi bayaran ya, teman-teman, untuk bayaran TikTok like, satu kali nge-like video TikTok, itu si FRV memberikan bayaran 0,001 dolar. Atau sekitar, kalau dikali 16.500 itu adalah sekitar 16 rupiah. Dan kalau misalkan kita fokus ke tugas yang lain, kayak misalkan YouTube likes, itu bayarannya sama ya, 0,001 dolar juga. Dan kalau misalkan kita fokus ke tugas yang YouTube view, itu bayarannya juga sama ya, rata-rata 0,001 dolar per satu tugasnya. Jadi rata-rata kalau misalkan dilihat dari kebanyakan tugas ya, hampir semua tugas yang ada di sini gitu ya, mau tugas apapun yang muncul di sini, itu rata-rata bayarannya hampir sama semua ya. Jadi nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Jadi semuanya rata kalau misalkan gue lihat di sini ya, bayarannya tuh sama, start dari 0,001 dolar atau sekitar 16,5 rupiah per satu tugasnya. Itu ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalkan ditanya apakah si FRV ini masih worth it, apa enggak di tahun 2025 ini, kalau misalkan ditanya dari segi bayaran, jujurly ini cukup kecil banget gitu jika dibandingkan dengan beberapa situs microjob lainnya. Katakanlah kayak misalkan SEO Sprint, Sproutkick, dan sebagainya. Yang dimana kalau misalkan di Sproutkick ataupun di SEO Sprint, itu kadang masih ada aja ya yang berani ngasih bayaran sampai 0,1 dolar atau 0,2 dolar atau sekitar 1.500 ya sampai dengan 3.000 dolar untuk nonton satu video doang gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari segi perbandingan bayaran antara situs microjob lainnya, jelas ini agak sedikit jomplang ya dan agak sedikit nggak worth it lah gitu kalau misalkan dilihat dari rate bayarannya. Nah, cuma enaknya si FRV ini kalau misalkan dibandingkan dengan situs microjob lain adalah di sini tuh ada bot otomatisnya yang bisa kita pergunakan dan kita manfaatin untuk mengerjakan semua tugas yang ada di sini secara otomatis tanpa di sini kita harus perlu ngerjain tugasnya satu persatu secara manual. Jadi itulah makanya sampai saat ini si FRV masih banyak penggunanya karena ada fitur bot otomatisnya ya yang bisa membantu para penggarapnya dalam mengerjakan tugas yang ada di sini dengan cara yang lebih simpel tanpa harus ngeklik satu persatu gitu. Jadi meskipun bayarannya kecil tapi karena bisa dikerjakan dengan lebih gampang makanya masih ada aja yang ngegarap si FRV ini sampai detik ini. Nah, untuk cara garap tugas di FRV ini menggunakan bot otomatisnya, ini kalian tinggal klik aja browser extension yang ada di sini. Terus abis itu nanti di sini kalian tinggal klik download aja di sini FRV extensionnya yang ada di sini. Terus abis itu kalau misalkan kalian udah download, nanti kalian tinggal install aja si extensionnya di browser kalian dan nyalain si extension tersebut supaya si bot extension tersebut itu bisa jalan secara otomatis untuk ngerjain semua tugas yang ada di kolom perform task yang ada di sini gitu teman-teman. Nah, dan buat kalian yang mungkin pengen tahu gimana detail untuk cara nginstal ataupun cara pasang si bot extensionnya si FRV ini di browser kita supaya si botnya ini bisa ngerjain setiap tugas yang ada di sini secara otomatis, itu kalian bisa lihat aja tutorial lengkapnya di video gue yang ada di sini ya.
Di situ gue udah pernah bahas gimana cara nginstal dan juga cara pasang extension bot si FRV ini supaya si extension tersebut bisa bekerja secara otomatis dan membantu kita dalam mengerjakan setiap tugas yang ada di sini untuk menghasilkan cuan dengan cara yang lebih gampang gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, dan kemudian habis itu selanjutnya, di sini gue akan bahas updatean tentang cara withdraw dari si FRV ini di tahun 2025 ini. Karena cukup banyak juga yang nanyain kemarin di email dan juga di kolom komentar tentang cara withdraw si FRV ini itu gimana bang? Gue nggak tahu ya kenapa masih banyak aja yang nanyain, padahal untuk tutorial withdraw-nya itu udah sering banget gue bahas di video-video tahun lalu yang mengulas tentang FRV ini, dan gue rasa sebenarnya itu udah cukup detail ya. Tapi nggak apa-apa, di sini gue akan coba bahas kembali untuk cara withdraw-nya dan update withdraw kembali di tahun 2025 ini untuk sekalian ngelihat apakah si FRV ini masih terbukti membayar apa enggak di tahun 2025 ini. Nah, jadi untuk cara withdraw-nya sendiri, di FRV ini sebenarnya cukup simple. Jadi kalau misalkan saldo kalian udah kekumpul cukup banyak di sini ya, di kolom balance, ini nanti kalian tinggal klik tombol withdraw fund aja di sini kalau misalkan kalian pengen menarik pendapatan kalian. Terus abis itu kalau misalkan kalian udah klik withdraw fund, nanti di sini kalian tinggal pilih aja nih, kalian pengen menarik pendapatan kalian menggunakan metode apa. Nah, di FRV sendiri, di sini tuh ada banyak pilihan metode penarikan yang nantinya bisa kalian pergunakan untuk mencairkan pendapatan kalian dari sini. Mulai dari Advance Cash, Perfect Money, Payeer, dan juga menggunakan metode kripto ya, seperti Litecoin, Tron, Binance, Dashcoin, dan juga Dogecoin. Gitu ya, dan kemudian habis itu perlu kalian perhatikan di sini untuk batas minimal penarikan di si FRV di tahun 2025 ini, itu batas minimal penarikannya masih sama ya kayak tahun sebelumnya, yaitu masih di ambang $6 untuk batas minimal penarikannya. Jadi nggak ada perubahan, masih sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Cuma fee-nya di sini agak sedikit berbeda ya. Di tahun 2025 untuk fee-nya, fee penarikan itu kalau misalkan kita narik pakai Payeer itu biaya fee-nya sekarang 5%. Dan kalau misalkan pakai kripto itu sekarang biaya fee-nya di angka 7%. Nah, kalau misalkan di sini kalian pengen narik menggunakan Dogecoin, ini nanti di sini kalian tinggal pilih Dogecoin aja di sini. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik add account di Dogecoin kalian. Lalu abis itu setelah kalian klik add account, nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Terus abis itu kalau udah muncul tampilan seperti ini, di sini di kolom Dogecoin kalian, ini nanti kalian tinggal masukin aja alamat Dogecoin kalian yang pengen kalian pergunakan untuk mencairkan pendapatan kalian dari sini, gitu ya. Nah, kalau udah, nanti di sini kalian tinggal klik Save Change, dan abis itu kalau udah klik Save Change, kalian tinggal balik lagi ke kolom Withdraw Fund yang ada di sini. Terus abis itu nanti di sini kalian tinggal klik Dogecoin, lalu abis itu di sini nanti kalian tinggal klik Withdraw Fund, gitu ya. Nah, cuma di sini berhubung gua sebelumnya sering narik pendapatan gua dari FRV ini menggunakan Litecoin dan bukan pakai metode lain, jadi di sini gua akan langsung aja contohin cara nariknya langsung menggunakan metode Litecoin ya. Salah satu metode penarikan yang cukup sering gua pergunakan untuk narik pendapatan gua dari sini. Nah, jadi di sini untuk penarikan gua pilih Litecoin. Terus habis itu di sini gue akan coba tarik semua pendapatan gue ya yang ada di sini yang sebesar 33,713 US dollar. Nah, di sini gue akan coba withdraw semuanya ya, $33 dan 0,7 lagi gue akan sisain buat bayar fee-nya. Dan di sini gue akan langsung aja coba eksekusi penarikan saldo gue dari si FRV ini di tahun 2025 ya. Jadi simpelnya ini adalah penarikan pertama gue di FRV di tahun 2025 ini, dan di sini kita akan lihat apakah dia ini masih terbukti membayar apa enggak. Oke, dan ini gua akan langsung aja klik withdraw. Nah, oke, kemudian habis itu setelah di sini gua berhasil withdraw, di sini seperti yang kalian lihat ya, ketika gua withdraw di FRV sekarang di tahun 2025 ada sedikit updatean yang berbeda ya, yang dimana di sini untuk proses withdraw-nya di tahun 2025 ini untuk proses penarikannya sekarang makan waktu itu paling lama sekitar 48 jam. Nah, kalau misalkan sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, itu untuk narik ataupun untuk mencairkan proses withdraw, itu biasanya nggak makan waktu lama ya teman-teman. Biasanya hanya makan waktu tuh kurang lebih sekitar 5 jam maksimalnya. Nah, tapi sekarang di tahun 2025 udah sedikit berbeda ya. Sekarang kalau misalkan kita narik, ini kita disuruh nunggu paling lambat sekitar 48 jam atau sekitar 2 hari kerja ya. Nah, oke, karena di sini untuk proses withdraw-nya masih pending dan katanya nanti baru akan diproses lagi mungkin sekitar 48 jam ke depan. Jadi ini untuk videonya ini gue akan pause dulu ya teman-teman, dan gue nanti akan tunjukin ke kalian dan update kembali apakah proses penarikan si FRV di tahun 2025 ini masih terbukti membayar apa enggak. Jadi ini gue akan pause dulu dan nanti kita akan lanjut kembali ya. 2000 years later. Ya, oke, setelah menunggu kurang lebih selama 2 hari ya teman-teman.
dari penarikan gue yang terakhir gue lakukan di tanggal 19 dan sekarang udah di tanggal 21 bulan Maret. Ini tadi pagi gue baru aja nerima email dari si FRV. Yang dimana di sini si FRV ngirim email pemberitahuan terkait proses withdraw gue. Yang dimana di sini agak di luar nurul ya teman-teman. Di luar dugaan, di sini si FRV nge-reject ya proses withdraw gue. Jadi di sini alasannya kenapa proses withdraw gue di-reject itu katanya karena gue melakukan penarikan menggunakan metode penarikan yang nggak betul katanya. Jadi karena gue menggunakan metode penarikan yang nggak sesuai, jadi makanya di sini si saldo gue yang sebesar $33 itu dikembalikan kembali ke saldo gue. Ini agak cukup aneh ya karena sebelum-sebelumnya itu gue narik ataupun nge-withdraw pakai Litecoin itu nggak pernah ada masalah. Baru kali ini di tahun 2025 gue narik pakai Litecoin itu katanya nggak sesuai dengan metode penarikan yang diwajibkan sama mereka. Nah, di sini pas gua masuk ke akun FRV gua dan betul di sini ya saldo gua dibalikin $33 dan di sini di transaction history gua pas gua ngecek, ini juga di sini si statusnya benar-benar udah di-reject ya. Dan di sini alasannya di sini ditulis your payment account is invalid. Please change it here katanya. Jadi di sini mereka nyuruh gua untuk mengubah metode penarikan gua dan di sini gua disuruh untuk mengulang kembali penarikan gua menggunakan metode selain dari metode Litecoin yang baru aja gua gunakan gitu ya. Ini agak cukup aneh sih ya, mengingat sebelum-sebelumnya ini di tahun 2023 ya, ini gua narik pakai alamat yang sama, Litecoin juga sama dengan alamat yang gua gunakan barusan. Tapi itu pembayaran gua, penarikan gua sebesar $10 itu sukses ya, komplit. Dan begitupun di tahun 2024 ini tepatnya tanggal 23 bulan Februari, ini gua narik juga pakai alamat Litecoin sama dengan yang gua pakai di sini. Itu sukses-sukses juga ya. Di sini gua narik $20 dan ini sukses. Nah, tapi anehnya ini di tahun 2025. Ini gua nggak tahu kenapa. Ini penarikan gua menggunakan alamat Litecoin katanya invalid. Jadi ini agak cukup aneh ya, teman-teman. Dan keanehan selanjutnya ini nggak cuma sampai di sini aja ya. Pas di sini gua pengen ngerubah alamat penarikan gua supaya gua bisa narik pakai alamat penarikan yang lain. Di sini ini kan gua coba klik here ya, di sini sesuai dengan instruksi mereka. Di sini pas gua klik here, gua diarahkan ke halaman penarikan. Yang dimana di halaman ini, di sini nanti gua bisa pilih dan input metode penarikan yang pengen gua pergunakan untuk menarik selain daripada Litecoin. Nah, yang lucunya di sini, ini kan gua sebelumnya menggunakan metode Litecoin ya, yang ada di sini. Nah, lucunya di sini si alamat Litecoin gua tiba-tiba dihapus nih sama mereka di sini, nggak ada. Tuh ya. Dan kalau misalkan gue pengen ngedit alamat Litecoin gue gitu ya, ini gue klik nggak bisa gitu. Ini zonk gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan gue pengen coba withdraw pakai alamat kripto lain, katakanlah kayak TRX, BNB, Dogecoin ataupun Dashcoin, ini sama gitu. Halamannya ini si kolomnya nggak bisa diklik gitu. Jadi gimana gua bisa ganti metode penarikan gitu kalau misalkan ini aja nggak bisa diklik gitu ya. Gimana gua bisa nginput alamat penarikan gua gitu ya teman-teman kalau misalkan ini nggak bisa diubah. Jadi ini agak aneh gitu. Jadi di sini pilihan metode penarikan yang masih bisa diklik itu pilihannya hanya ada di Perfect Money yang ada di sini sama ada di Advance Cash gitu ya teman-teman. Nah kalau yang Payeer ini juga gua nggak tahu kenapa ini nggak bisa diedit juga tuh. Kalau misalkan ini gua klik ini nggak bisa tuh. Cuma tanda panah doang. Jadi kalau misalkan gua pengen withdraw lagi dari sini dari si FRV, itu pilihannya di sini cuma ada dua ya, yaitu Perfect Money atau Advance Cash. Nah, cuma permasalahannya di sini untuk Perfect Money sendiri, ini platform Perfect Money sendiri ini tuh udah tutup ya teman-teman per tahun 2025 ini. Jadi Perfect Money ini udah nggak bisa digunakan lagi sebenarnya kalau misalkan untuk narik karena platform si Perfect Money-nya sendiri ini udah nggak beroperasi per tahun 2025 ini. Nah, jadi satu-satunya pilihan yang masih memungkinkan untuk gua narik dari si FRV ini itu hanyalah menggunakan Advance Cash doang gitu ya yang ada di sini. Nah, cuma masalahnya di sini gua kurang suka gitu ya kalau narik ataupun nge-withdraw pakai Advance Cash sekarang. Kenapa? Karena sekarang si Advance Cash itu tuh udah ganti nama ya teman-teman. Advance Cash yang sekarang mereka tuh udah ganti nama jadi Wallet. Nah, Wallet yang kayak gini nih. Nah, Wallet. Jadi buat kalian yang belum tahu, sebenarnya Wallet ini tuh sebenarnya adalah Advance Cash dulu namanya. Jadi mereka sekarang ini udah rebranding menjadi Wallet. Nah, gua nggak sukanya si Advance Cash semenjak mereka rebranding nih ya jadi Wallet. Sekarang kalau misalkan kita pengen pakai platformnya gitu, mau itu untuk deposit ataupun untuk withdraw, itu kita sekarang harus KYC gitu. Kalau dulu waktu namanya masih Advance Cash, itu kita nggak wajib KYC ya, kita bisa pakai si Advance Cash alias Wallet ini
secara simple gitu tanpa harus ada verifikasi KYC-an sama sekali gitu. Nah, tapi sekarang semenjak dia ganti nama jadi Wallet, itu kita diharuskan untuk verifikasi KYC kalau misalkan kita pengen menggunakan platformnya. Dan yang nggak enaknya lagi ya, untuk verifikasi di Wallet alias di Advance sekarang itu di sini tuh verifikasinya nggak bisa pakai ini ya teman-teman, nggak bisa pakai KTP. Jadi pilihan verifikasinya itu hanya bisa menggunakan paspor doang gitu ya untuk Indonesia. Nah, gua nggak tahu ya ini tuh berlaku untuk di negara Indonesia doang apa di semua negara ya. Tapi yang jelas di akun gua ini pilihannya pas gua kemarin mau coba verifikasi ini hanya bisa menggunakan paspor doang. Ini gua nggak tahu ya apakah akun kalian sama, apa ini terjadi cuma di akun gua doang. Jadi ya dengan keribetan yang seperti ini bisa dibilang untuk mencairkan saldo kita dari FRV sekarang bisa dibilang sedikit jauh lebih sulit ya teman-teman, karena pilihan metode penarikan yang lebih simpel kayak kripto gitu ya itu udah ditiadakan gitu ya sama mereka. Jadi satu-satunya pilihan kalau misalkan kita pengen narik dan mencairkan saldo kita dari si FRV itu pilihannya sekarang hanya ada di Advance Cash aja gitu ya teman-teman. Dan itu juga hanya bisa dilakukan kalau misalkan kalian punya paspor gitu ya. Kalau misalkan nggak punya paspor ya ini agak cukup sulit ya ngegarap si FRV ini, karena nantinya kalian akan terkendala ketika kalian pengen narik pendapatan kalian dari sini. Gitu ya teman-teman, jadi kesimpulannya untuk si FRV ini ditanya apakah dia masih work sampai sekarang, ya sampai 2025 ini dia emang masih work gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya untuk withdraw-nya apakah masih lancar apa enggak, ya seperti yang kalian lihat ya, di tahun 2025 ini si FRV untuk withdraw-nya ini udah mulai banyak kendalanya ya, yaitu yang pertama di sini untuk metode penarikan. Sekarang ini metode penarikannya udah nggak bisa lagi pakai kripto dan hanya bisa pakai beberapa metode yang cukup sulit ya untuk negara Indonesia gitu ya. Dan kalau misalkan dibilang ini membayar apa enggak, sejauh ini gue masih belum bisa buktikan ya apakah si FRV ini udah benar-benar zonk apa enggak, karena kalau misalkan gua pengen nyontoin narik pakai Advance Cash, di sini gua harus verifikasi dulu pakai paspor gua, yang dimana untuk proses verifikasi KYC pakai paspor itu mungkin agak makan waktu sedikit lebih lama gitu ya. Tapi kalau misalkan gua lihat review mereka di Trustpilot gitu ya, sampai sekarang beberapa masih ada yang bisa narik dari si FRV ini menggunakan kayak Payeer dan juga Advance Cash gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk narik pakai kripto, ini gua nggak tahu ya, ini hanya terjadi di akun gua apa di semua akun. Ini gua belum tahu gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanya untuk masalah withdraw, si FRV ini di tahun 2025 ini memiliki banyak kendala di masalah withdraw-nya. Jadi buat kalian yang mungkin pengen pakai si FRV ini dan pengen jadiin dia sebagai garapan buat nyari uang jajan di tahun 2025, kalian perlu perhatikan dan fokus di masalah penarikannya yang ini ya. Takutnya nanti kalian udah capek-capek ngerjain tapi kalian nggak bisa narik gitu teman-teman. Kecuali kalau misalkan di sini kalian emang pengen nyoba narik pakai Advance Cash dan emang punya paspor untuk memverifikasi akun Advance Cash ataupun akun wallet kalian gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman video gua kali ini tentang update FRV di tahun 2025 versi Maijun Darlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!